Cerita kali ini datang dari Sam, seorang YouTuber yang dikenal karena petualangan camping. Pada Januari 2024, Sam mendirikan tenda jauh di dalam hutan Cleveland, meninggalkan van-nya beberapa ratus meter jauh dari tempat ia akan mendirikan tenda. Dalam perjalanannya mencari spot yang tepat, ia sempat menemukan tenda rusak yang telah ditinggalkan seseorang. Bagi Sam itu cukup aneh, karena dengan alasan apa seseorang meninggalkan tendanya setelah selesai camping? Karena spot ini telah dipakai orang untuk camping sebelumnya, Sam memutuskan untuk mendirikan tendanya di sini. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat beberapa orang berjalan tidak jauh dari tempat ia mendirikan tenda. Sam seketika mendapatkan firasat buruk, perasaan bahaya yang terjadi secara alami untuk seorang camper berpengalaman. Alright, so it's getting dark. Gonna be fully dark here in about 10 minutes or so. Somebody just walked by. I don't know if they had a dog or not, but they definitely didn't see me, but I could barely see them. The tent does not sit high at all. I've been sitting on my Pelly case. This was while I was eating, just finishing up eating. I don't know why, I'm just spooked. I haven't been saying that, but I've been spooked since I got here. I keep feeling like somebody's watching me. And then seeing that person. I know it's a public park, but still. Namun pada akhirnya Sam melawan firasat tersebut, karena orang itu tidak melihat ke arah Sam berkemah. Sam memutuskan untuk bertahan di sana malam itu. Tak lama setelah berbaring di tendanya untuk tidur, realitas mengerikan dari firasat buruk itu pun dimulai. Sam bisa mendengar mereka tepat di luar tendanya. Dua orang berjalan di luar sana, sangat dekat dengan tendanya. Semakin lama, langkah kaki semakin keras. Ketika Sam memanggil, awalnya Sam tidak mendapatkan respon. Setelah Sam memanggil beberapa kali lagi, mimpi terburuk setiap camper mulai menjadi kenyataan. There's somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. They're really close now. They're like, listen. I don't like this at all. I'm spooked. Hello? 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 Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. 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 They're right outside the tent. Hello? I'm in here. Hello? Hello? Hello?
Sam berteriak memperingati bahwa ia membawa pisau, berusaha terdengar kuat, tetapi sebenarnya ia ketakutan. Mereka merobohkan tenda Sam. Sam akhirnya keluar dari tenda dan melihat mereka. Mereka berdiri dengan menyeramkan, hanya beberapa meter jauhnya dari Sam. Sam benar-benar panik. Ia tahu bahwa ia harus mengakhiri kemahnya malam ini. Hello? Alright, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Hello? What do you want? Say something, I see you! They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you! Get away! Karena orang tersebut tidak pergi walaupun sudah diusir, saya memutuskan untuk meninggalkan segalanya, tenda, peralatan, semuanya, dan berlari kembali ke van. Saat Sam berlari di dalam hutan yang gelap, ia menoleh ke belakang dan melihat mereka mengikuti. Saya merekam semua kejadian mengerikan ini. Is the camera on? The camera's on. I'm recording all of this! Alright, they're moving again. I don't know, I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. Alright, get the hell out of here. I'm leaving, don't follow me! I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. Stay away from me! They're coming behind me. I don't know what they're doing. They could just be around. I don't know. I don't know where I'm going. They're at my campsite. I see them. I see you reflecting off my tent. Leave my shit alone! One of them's following me. One of them's... Okay, here's the trail of some kind. Ah! 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 I just ate I'm soaked. I'm toast. Okay, oh, they're coming. Leave me alone! Untungnya Sam berhasil kembali ke van dengan selamat. Hal yang paling meresahkan dari seluruh cobaan ini adalah ketika Sam kembali keesokan paginya. Mereka tidak mencuri apapun. Hal ini memperjelas satu hal. Fokus mereka bukan pada penjarahan. Tujuan mereka murni untuk menguntit, meneror, dan menyerang. Ini adalah pengingat yang menakutkan bahwa beberapa orang masuk ke hutan hanya untuk niat jahat. Mari kita lihat kisah Ted dan Lisa Rogers, pasangan yang menghabiskan 5 tahun terakhir untuk merestorasi kastil Prancis kuno dari abad ke-14. Channel YouTube mereka berfokus sepenuhnya pada renovasi dan kehidupan di pedesaan Prancis, bukan pada hal-hal supernatural. Namun segalanya berubah ketika Lisa merasa yakin ada tikus yang berkeliaran di ruang booth kastil yang sudah tua. Sedangkan Ted tidak melihat adanya tanda-tanda tikus. Jadi untuk mengakhiri perdebatan, Lisa memasang kamera untuk merekam ruangan itu semalam, berharap menangkap tikus itu di kamera. Is the big beam that you saw going through. Now I remember a long time ago there is a hole up here that I saw a mouse in, and it was a fat mouse, I have to say, because I remember going to Ted's and I've just seen the fattest mouse I've ever seen, and it was in this hole here. So that makes me think, is this a mouse that is going through that hole, running along a ceiling? I think it's you all think I'm mad, and I'm gonna get footage of this blooming mouse so I know that I'm not going crazy. But I do think it might be this hole here, so I'm gonna set the camera up here. Now my only concern is in here we have motion censored lights, so if I set the camera tonight to go overnight, one thing, when the lights come on, if something moves, is it just going to scare it off before I can actually capture it? Okay, so I've set the camera up so you can see the hole in the corner. Can you see it?
hope you can see it. Anyway, I'm off to bed. It's very late. So we'll see whether we catch this mouse out in the morning. And then Ted will have to believe me that there is something running above our bedroom. I'll see you all in the morning. Good night. Keesokan harinya, Lisa mengecek rekaman tersebut. Di rekaman itu, Lisa tidak berhasil menangkap tikus, tetapi dia menangkap sesuatu yang sangat berbeda. Coba kalian perhatikan videonya. This is me setting the camera up. So I'll set the camera up so you can see the hole in the corner. Can you see it? Hope you can see it. Anyway, I'm off to bed. It's very late. So we'll see whether we catch this mouse out in the morning. And then Ted will have to believe me that there is something running above our bedroom. I'll see you all in the morning. Good night. Now you heard me put the latch on the door there. Yeah, it sounded like it, yeah. Okay, so the sensor light's gone out. Right. So I'm going to forward this bit because it's about 2 hours, well, it is 2 hours, 27 minutes into filming last night. Now, we went to bed about midnight. Yeah. So this would be about 2:30. This happens. Now, you heard the latch go off the door. Yeah. And that's the light coming on. The motion sensor light. Yeah. Bloody hell, what? There's shadow there. Yeah. I can see a shadow moving across it. Yeah. Keep watching. Oh my God. What? Lisa dan Ted mulai meninjau rekaman pada jam 2 pagi, sekitar 2 jam setelah mereka tidur. Pada saat itu, pertama Anda dapat mendengarkan kait pintu terbuka. Kemudian lampu sensor gerak menyala dengan tiba-tiba. Dalam beberapa detik yang mencekam, sesuatu yang tampak seperti bayangan gelap yang besar terlihat melewati ruangan tersebut. Ted terkejut dan mempertanyakan apakah itu seekor hewan. Tetapi Lisa menekankan, untuk membuka pintu yang berat itu, seseorang harus mendorongnya dari luar. Yang lebih mengejutkan, Ted menyadari kamera di tripod telah bergeser, yang berarti sesuatu yang besar telah menyentuhnya atau menggerakkannya. Itu adalah bukti adanya interaksi fisik. Pintu ruang booth tidak pernah terbuka dengan sendirinya. Bayangan itu terlalu besar untuk seekor tikus. Lisa mengakui bahwa meskipun mereka tidak pernah mengalami kejadian yang menyeramkan, insiden ini cukup seram untuk mereka. Ted yang selalu bersikap skeptis kini mengakui perasaannya. Saya tidak tahu apakah saya percaya atau tidak, tapi saya tidak meragukan hal ini, katanya. Jelas alih-alih menangkap seekor tikus, mereka mungkin telah menangkap sesuatu yang lain. Menurut kalian, apakah itu? Silakan komen di bawah. Selanjutnya kita beralih ke video yang diunggah oleh Miley Rizzo yang menduga rumahnya dihantui setelah mengalami beberapa kejadian aneh. Suatu malam, kucingnya tiba-tiba bertingkah aneh di dapur, seolah-olah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Miley.
Reaksi kucing itu sungguh di luar kendali. Ia mengamuk, menjatuhkan barang-barang, mendesis, dan bahkan mencakar Miley. Miley dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai merekamnya saat kucing itu terus panik. Jelas merasakan adanya sesuatu yang berbahaya di dekatnya. Ia bergerak liar seolah-olah berinteraksi atau ketakutan dengan entitas tidak kasat mata. Miley mengatakan dia tidak melihat apa-apa. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu apa yang membuat kucingnya begitu ketakutan malam itu. Apakah hewan peliharaannya itu benar-benar melihat sisi lain? Misteri ini masih menjadi tanda tanya. Jika kalian punya pendapat, silakan komentar di bawah.